Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada luas jemaat HKBP Makassar yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk masuk kita di dalam ibadah kita, mari kita bernyanyi di Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengulang kembali dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 tambah ayat ketiga.
13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 391 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Kolose 3 di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Marilah kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama dan ayat ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal di langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Remaja.
Ah, mama tuh. Ah, mama.
Kita mendengarkan doa jemaat. Shalom. Wakil jemaat, untuk kita minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, topik minggu kita pada hari ini, Minggu KPKT, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu KPKT, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Kedua, statistik. 3, Dewan Koinonia. 4, Dewan Manturia. 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk dialog sosial HKBP Makassar. 6, Kesekretariatan Persembahan. Pada hari ini, Minggu 7 Mei tahun 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun profesionalisme. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah untuk kita di minggu depan, hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 di wilayah Galilea, di rumah keluarga Amang Dr. Agus C. Tutung Inang R. Boro Simatupang yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Kebaktian tersebut masuk pukul 19.00 atau jam 7 malam. 8, pengumuman. A1, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023, pendeta Rich Johnson Semamora STHMM, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di gereja HKBP Taman Enam. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. A2, sumbangan piring, sendok, dan garpu. Gereja kita menerima sumbangan dari Bapak Gao Susanto, pemilik PT Indah Makmur Anugerah, berupa piring 24 lusin, sendok 12 lusin, dan garpu 12 lusin untuk inventaris gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan dan usahanya bertambah maju. A3, pengaturan parkir kendaraan bermotor roda 2. Untuk kelancaran jalan keluar masuk gereja mulai Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023, dimohon agar kendaraan roda 2 untuk tidak diparkir di samping gereja Bahasa Batak dan dapat diparkir di Soko Talenta, kiranya dapat dimaklumi. Jemaat sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat di Makassar yang sedang menderita sakit. 1, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR 25 juta. 2, Nyonya Situa B. Banjar Nahor CG Buru Madura. 3, Nona Parlian Buru Pasari. 4, Nyonya Situa G. Manurul M. Buru Sinura. 5, Bapak Aha Manurul. 6, Nyonya W. Naibaho KR Buru Pasari. 7, Nyonya T. Sitanggang N. Buru Barat. 8, Nyonya Situa K. Butuh CH Buru Pardede. 9, Nyonya Situa T. Saragi N. Buru Ke-10, Nyonya Edi Sitorus C. Panjaitan. 11, Nyonya P. Silaban R. Buru Pakpahan. 12, Amak M. Tambunan. Ke-13, Nyonya Hasman Junta R. Buru Bakar. 15, Nyonya MP Sritonga F. Buru Samosi. 15, Nyonya Situa TR Tagalung H. Buru Sianturi. 16, Nyonya Situa H. Simanung Kali SE B. Buru Tampu Buru. 17, Nyonya P. Siregar Situa E. Buru Silai. 18, Nyonya Dr. Randus D. Sitoku L. Buru Mandalu. 19, Hendra Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada jemaatnya. Bagi C, jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Mei tahun 2023
23 untuk ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 15 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 3 orang, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Jadwal pemakai gereja, jadwal pemakai Sopo Talenta atau guru sekolah minggu. Berikutnya jadwal lomba Parheo sekolah minggu tahun 2023 dapat kita lihat pada warta yang ada tentang kita masing-masing. Demikian juga kegiatan tahun profesionalisme tahun 2023 boleh kita lihat juga di warta jemaat yang ada salah kita. Bagian ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Untuk perinciannya dapat kita lihat di warta yang ada pada kita masing-masing. Adapun saldo sampai dengan tanggal 6 Mei tahun 2023 adalah 232.954.910 rupiah. Untuk jadwal kegiatan selama 1 minggu dulu di minggu depan dapat kita lihat juga di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 sambil kita menyerahkan persembahan kita yang pertama. Yeah.
hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini, di Minggu Kantate dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya buat kita. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian kasih Tuhan, lagu, musik atau nyanyian sangat memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa musik atau nyanyian itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan manusia. Itu sebabnya kalau kita ketahui bersama, ada misalnya lagu daerah katanya, ada alat musik tradisional atau alat musik daerah. Setiap bangsa memiliki nyanyian, memiliki alat musik masing-masing yang memiliki ciri khas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena memang musik atau nyanyian itu memang sangat besar mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi kehidupan suatu bangsa atau suatu suku. Kenapa? Karena begitu besar dampak daripada musik di tengah-tengah hidup manusia. Musik itu bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Musik itu bisa mempengaruhi hati seseorang. Dengan musik orang bisa tersentuh hatinya. Dengan musik bisa seseorang itu menjadi semangat. Dengan musik bisa orang terhibur ketika dia bersedih, dan banyak hal dalam kehidupan kita yang benar-benar dipengaruhi oleh musik. Ada orang bernyanyi ataupun kalau sudah mendengarkan satu lagu, dia sudah merasa senang. Atau ada seseorang bernyanyi atau mengirim sebuah lagu untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Ada orang kalau sudah mendengar lagu favoritnya misalnya, dia seakan-akan semangat dia bangkit seperti itu. Bahkan ada lagi orang kalau memiliki idola penyanyi atau pemain band misalnya, bahkan mau berapa ratus ribu atau berapa juta harga tiket, dia pasti akan mengusahakan bisa mendengarkan secara langsung, karena begitu idolanya. Bahkan kalau sampai sekarang, sampai janin yang di kandungan sendiri itu sudah dimusik-musiki seperti itu. Itulah besarnya pengaruh musik dalam kehidupan kita. Memang sangat besar dampak daripada musik atau nyanyian dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, kita juga akan menemukan ada banyak nyanyian-nyanyian yang dibuat dan dinyanyikan oleh umat Tuhan. Kalau kita mengikuti di dalam Alkitab kita ini, ada begitu banyak nyanyian-nyanyian
Bahkan itu terus kita ikuti. Nyanyian-nyanyian itu juga menjadi bahagian dari ibadah kita. Nyanyian itu menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bernyanyi ketika kita beribadah. Kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau melihat apa yang membedakan. Kalau kita katakan dulu, kalau nyanyian-nyanyian yang umum atau nyanyian duniawi kita katakan seperti itu, nyanyian-nyanyian umum dengan nyanyian rohani atau nyanyian gereja, apa yang membedakannya? Sama-sama memiliki nada, sama-sama dimainkan dengan musik, tetapi apa yang membedakan nyanyian rohani dengan nyanyian duniawi, kita katakan demikian. Kalau nyanyian duniawi itu kita bisa nyanyikan untuk diri kita sendiri, itu juga bisa kita nyanyikan untuk orang lain. Nyanyian duniawi itu kita nyanyikan adalah untuk sesama kita manusia. Tetapi berbeda halnya dengan nyanyian rohani. Nyanyian rohani atau nyanyian gereja itu kita nyanyikan adalah supaya memang kita persembahkan itu adalah untuk Tuhan. Kita bernyanyi, nyanyi pujian adalah untuk Tuhan. Tentu itu yang membedakannya. Sehingga dengan alat musik apa saja kita memuji nama Tuhan. Bisa kita memuji nama Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah penyampaian nyanyian ini kepada siapa. Kalau nyanyian duniawi, ya kita bisa seindah-indahnya, ya mari silakan kita nyanyikan juga supaya kita terkenal, disilakan. Supaya orang kagum sama kita sehingga kita menyanyikan nyanyian duniawi, silakan. Tetapi akan menjadi suatu kesalahan ketika kita menyanyikan nyanyian rohani itu adalah untuk diri kita sendiri. Itu menjadi kesalahan. Ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, tetapi untuk supaya kita dikenal orang, supaya orang memuji kita, tentu itu yang menjadi kesalahan. Kenapa? Karena kita diingatkan, nyanyian pujian itu hanyalah bagi nama Tuhan. Itu sama artinya kita menyanyikan nyanyian lirik rohani, tetapi tujuannya untuk manusia. Maka itu tidak benar, maka itu tidak baik kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Kalau kita bernyanyi di gereja, kalau kita bernyanyi pujian kepada Tuhan, ya baiklah kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nama minggu kita dikatakan di sini adalah Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dikatakan melalui Minggu Kantate kita ini, kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan yang kedua dikatakan supaya kita menyanyikan nyanyian yang baru. Jadi kita bernyanyi kepada Tuhan, dan nyanyian itu juga haruslah nyanyian yang baru. Bernyanyi bagi Tuhan itu, Amanginam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sama seperti bisa kita gambarkan seperti sebuah gema. Kita tahu gema. Kalau gema itu, kalau dikatakan tidak ada gema kalau tidak ada yang berbunyi. Tidak ada gema kalau tidak ada yang berbunyi. Artinya gema itu akan ada seketika setelah ada sesuatu yang berbunyi. Maka demikianlah nyanyian kita kepada Tuhan. Diibaratkan itu adalah seperti gema. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan saringan. Jadi seperti itu kita memuji Tuhan, adalah seperti gema. Artinya adalah gema dari perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah berbuat sesuatu, karena Tuhan telah melakukan
bagaimana kita memuji nama Tuhan. Ketika kita memuji nama Tuhan, itu adalah gema, itu adalah saringan dari perbuatan Tuhan. Karena Tuhan berbuat, maka ada respon dari kita untuk mengucap syukur atas perbuatan Tuhan itu. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini bahwa nyanyian itu haruslah nyanyian yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian yang baru di sini tentu bukan artinya sehingga kita harus menyanyikan nyanyi yang baru. Bukan artinya kalau kita mau bernyanyi bagi Tuhan maka kita harus menciptakan sebuah lagu-lagu yang baru. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi kita mau diingatkan nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah bahwa Tuhan selalu berbuat, berkarya sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Maka kita patut juga untuk mensyukuri perbuatan Tuhan yang baru itu di dalam kehidupan kita. Selalu ada berkat Tuhan yang baru. Maka berkat Tuhan yang baru itu harus kita juga nyanyikan dengan syukur yang baru kepada Tuhan. Artinya begini, bahwa tak habis-habisnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya kita mengucap syukur. Tak habis-habisnya kita untuk menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan juga selalu berbuat yang baru di dalam kehidupan kita. Selalu ada berkat Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita menyanyikan nyanyian yang baru. Kenapa? Perbuatan Tuhan juga baru. Maka nyanyian kita juga harus nyanyian yang baru. Tuhan memberkati kita dengan sesuatu hal semalam. Hari ini berbeda lagi. Maka besok berbeda lagi. Maka selalu ada nyanyian baru untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Itulah yang dikatakan nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam nas firman Tuhan buat kita pada minggu ini, dikatakan di ayat 23, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Kita harus mengabarkan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita ini dari hari ke hari. Tidak cukup hanya satu hari, tidak cukup hanya sekali seminggu, tetapi dikatakan dari hari ke hari. Karena apa? Karena berkat Tuhan juga selalu datang, selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa setiap hari adalah berkat yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka kita juga akan menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendalami latar belakang daripada nats kita ini, bahwa memang ini adalah bahagian daripada nyanyian Daud yang dinyanyikan oleh orang-orang Lewi di dalam peribadahan. Ini adalah nyanyian syukur umat Israel ketika itu. Kenapa? Karena tabut perjanjian Tuhan datang ke tengah-tengah umat Israel. Bahwa tabut perjanjian Tuhan itu telah datang yang dulunya pernah dirampas oleh orang Filistin. Kenapa mereka begitu bersukacita menyambut tabut perjanjian Tuhan? Karena mereka mengimani bahwa tabut perjanjian Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Maka ketika ada tabut perjanjian Tuhan itu, mereka menganggap bahwa Allah hadir di dalam hidup mereka. Maka ketika Allah hadir dalam hidup mereka, maka berkat Tuhan juga akan menyertai perjalanan hidup mereka. Itu sebabnya mereka sangat bersukacita. Mereka bersyukur menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena tabut perjanjian Tuhan itu telah kembali di tengah-tengah mereka ke Yerusalem. Maka kita akan melihat apa sebenarnya isi daripada tabut perjanjian Tuhan itu. Yang pertama, isi daripada tabut perjanjian Tuhan itu adalah tongkat Harun. Tongkat Harun itu adalah kesaksian bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel dari tanah Mesir, yang menyertai perjalanan kehidupan mereka di padang gurun. Tongkat Harun itu adalah tanda penyertaan penggembalaan Tuhan dalam hidup
Kemudian ada lagi buli-buli yang berisi manna. Ini menjadi kesaksian juga bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka di padang gurun. Ketika mereka hidup di padang gurun, tidak ada yang mau dimakan, tetapi Tuhan memberikan roti manna, roti yang datang dari surga. Walaupun di gurun itu tidak ada makanan, tetapi Tuhan mencukupkan kehidupan mereka. Kemudian juga ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Ini menjadi tanda kesaksian bahwa orang Israel itu memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup. Kenapa? Karena Allah bisa berbicara. Allah bisa berkomunikasi kepada umatnya melalui firman-Nya. Itulah isi daripada tabut perjanjian tadi. Maka isi tabut perjanjian Tuhan inilah bukti daripada kebesaran Tuhan, bukti daripada kedahsyatan Tuhan, sama seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan buat kita pada minggu ini, dikatakan tadi di situ, sebab Tuhan itu terpuji dan sangat dahsyat, dikatakan. Kebesaran Tuhan dibandingkan dengan Allah-Allah lain, dikatakan demikian. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berbicara kepada umatnya. Bukan seperti Allah lain yang seperti berhala, yang hanya bisa disembah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang dapat berbicara, berkomunikasi dengan umatnya, Allah yang memelihara umatnya, Allah yang menyediakan kebutuhan umatnya, Allah yang menuntun perjalanan kehidupan umatnya. Itulah yang disyukuri oleh umat Israel. Itulah yang disyukuri oleh umat Tuhan, sehingga mereka bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih bahwa berkat itu kembali kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita saat ini tentu bukan tabut perjanjian itu yang menjadi tanda kehadiran Tuhan lagi. Tentu bukan itu lagi. Tetapi tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita sekarang ini adalah Yesus Kristus. Dia yang telah mati dan Dia yang telah bangkit dari kematian. Dan Dia yang telah memberikan roh-Nya dan tinggal di dalam hati kita masing-masing, tinggal di dalam diri kita masing-masing. Itulah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tentu bukan lagi tabut perjanjian seperti di dalam perjanjian lama itu, tetapi tanda kehadiran Tuhan adalah melalui roh-Nya, bahwa Dia telah tinggal. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Maka kita percaya juga bahwa Allah yang akan menyertai, Allah yang akan mencukupkan, dan Allah yang berbicara di tengah-tengah kehidupan kita. Maka aman enam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nas ini kita mau diajak untuk mau mengenal kebesaran Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk mengakui bahwa Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita? Bagaimana kita untuk mau mengakui bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup? Bagaimana kita untuk mau mengakui bahwa Tuhan hidup, Tuhan berbicara, Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita? Inilah yang diajak kita melalui nama minggu kita hari ini, adalah Minggu Kantate. Kita patut untuk menaikkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebab berkat Tuhan itu selalu baru, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita patut menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Bagaimana nyanyian yang baru bagi Tuhan? Tentu kita tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi nyanyian yang baru bagi Tuhan itu juga bisa di dalam bentuk perkataan, bisa di dalam bentuk tindakan, bisa dalam bentuk perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah nyanyian kita yang baru bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Pada minggu ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada saat ini.
supaya kami mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa hanya nama-Mu sajalah yang akan kami sembah dan kami muliakan dan kami tinggikan di dalam hidup kami ini. Betapa banyak berkat dan karunia yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berkat Tuhan selalu baru setiap saat dalam hidup kami ini. Kami mau mensyukuri itu semua Tuhan, sehingga kami mau menyanyikan nama Tuhan yang besar itu. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan melalui kehidupan kami yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami boleh bersama-sama berdoa dan berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menuntun di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui, Allah yang mengerti di dalam setiap kondisi pergumulan kehidupan yang kami jalani. Berkati kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang sedang kami usahakan di dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan semuanya Engkau berkati sehingga menjadi kebaikan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berikan yang terbaik atas setiap perjalanan hidup kami. Kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat-Mu Tuhan, yang tidak dapat boleh bersama-sama dengan kami karena mereka di dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami mau berdoa bagi mereka. Tuhan beri kesembuhan, berikan sukacita dalam hidup mereka. Berkati obat yang mereka konsumsi, berkati para medis yang merawat mereka, supaya itu menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap juga bersukacita, tetap memuji nama Tuhan, walaupun dalam kondisi di dalam sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sukacita mereka. Tuhan berikan umur yang panjang, yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan berkati juga, sempurnakan sukacita mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang di dalam pertambahan umur mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu kami juga mau mendoakan secara khusus di dalam pelayanan gereja-Mu di dalam minggu ini Tuhan. Apapun yang akan kami laksanakan, biarlah semuanya itu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan termuliakan melalui pelayanan gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu dan juga seluruh pelayan. Kami boleh di dalam sukacita, di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.